يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. Yang berkaitan dengan saf adalah perintah Nabi SAW untuk meluruskan dan merapatkan saf. Untuk meluruskan dan merapatkan saf. Ini penting. Kita tidak sholat hanya sekedar bersaf saja, tapi saf tersebut ada aturannya. Di antara aturan saf tersebutlah lurus, ya, istiwa, lurus, kemudian taras, rapat, ya. Makanya para imam sering mengatakan istawu, tarasu, yaitu luruskan dan rapatkan, ya, luruskan dan rapatkan. Ini para imam kita sering dengar mereka mengatakan demikian. Karena itulah sunnahnya tatkala seorang membuat saf di belakang imam. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Rusus sufufakum wa qaribu bainaha wa hadu bil a'naqi. Walladhi nafsi biyadihi inni la ara syaitan yadkhulu min khalali saf ka'annaha al-hadaf." Kata Nabi SAW, rapatkan saf-saf kalian dan dekatkan, sejajarkan dengan leher, ya. Demi zat yang jiwaku di tangannya, sungguh aku melihat syaitan masuk di antara sela-sela saf seolah-olah dia adalah anak kambing, ya. Inni la ara syaitan yadkhulu min khalali saf. Inni la ara syaitan yadkhulu min khalali saf ka'annaha al-hadaf, yaitu seakan-akan syaitan tersebut masuk di sela-sela saf yang apa namanya? Yang renggang, ya. Seakan-akan dia seperti anak kambing, ya. Dan tidak perlu kita mempermainkan hadis ini atau mentertawakan hadis ini. Sebagian orang mengatakan, "Ya Ustaz, kalau kita rapat, bukankah kita juga buka kaki kita? Antara kaki satu, tapi kita rapat sama tetangga. Tapi kan kita buka kaki kita di tengah-tengah, di bawah kaki kita kan juga longgar. Kalau setan nggak bisa masuk lewat sini, setan masuk lewat sini." Ini namanya mempermainkan hadis Nabi SAW. Ya. Ini hal yang gaib. Ya. Kalau Nabi bilang dia hanya bisa masuk di antara seorang dengan tetangganya, ya sudah kita imani, jangan kita permainkan yang apa ini. Sudah sama aja kita tutup ini, sini juga terbuka. Ini namanya menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada orang sebenarnya tidak beradab, ya, tidak beradab kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW juga berkata, aqimu sufufakum fa inni arakum min wara'i dhahri. Ya, luruskanlah saf kalian, sungguhnya aku melihat kalian dari belakangku. Di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kalau salat meskipun dia lihat ke depan, mata Nabi seakan-akan di belakang bisa melihat kondisi saf, ya. Anas bin Malik berkata, "Wa kana ahaduna yulziqu mankibahu bimankibi sahibihi." Maka salah seorang dari kami, ya, menempelkan bahunya dengan bahu saudaranya, wa qadamahu biqadamihi, dan menempelkan kakinya dengan kaki saudaranya, ya, seperti itu. Jadi demikianlah saf para sahabat. Ada seorang enggak ngerti bahasa Arab, dia mengatakan ini maksudnya cuma satu orang yang bikin. Padahal ini istilah bahasa. Wa kana ahaduna, salah seorang dari kami menempelkan pundaknya dengan pundak saudaranya, kakinya dengan kaki saudaranya, maksudnya kami begitu semuanya. Bukan cuma satu orang yang melakukan, ya. Kata dia cuma satu orang yang melakukan lah. Ini satu orang ini kalaupun dia melakukan, sahabat ini yang dia memahami cara menjalankan sunnah Nabi. Ketika Nabi mengatakan aqimu sufufakum, luruskan saf kalian, tempelkan saf kalian, mereka praktekkan. Terus ada seorang meremehkan hadis ini, mengatakan ini yang praktek cuma satu orang. Ya, ente nggak ngerti bahasa Arab, ini istilah. Kalau dikatakan maka salah seorang dari kami pun menempelkan, maksudnya kami semuanya, maksudnya demikian. Bukan cuma satu orang, yang lain enggak, ya. Tapi demikianlah kalau orang tidak kurang belajar jadi seperti itu, ya. Nah, jadi sehingga dia memahami hadis dengan pemahaman dia, tidak seorang ulama pun berpemahaman seperti dia. Jadi para sahabat mempraktekkan perintah Nabi untuk meluruskan saf dengan menempelkan, ya, menempelkan pundak dengan pundak, kaki dengan kaki. Sampai kemudian Anas berkata, "Falau dhahabta taf'alu hadzal yaum," ini dalam tambahan Musannaf Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang sahih, kata Anas bin Malik, "Falau dhahabta taf'alu hadzal yaum la nafara ahadukum ka'annahu baghlu syamus." Kalau engkau melakukan hal seperti itu sekarang, ya, maka salah seorang dari kalian akan lari layaknya begol yang liar, ya. Ya, orang tidak suka. Dan itu yang terjadi juga di zaman sekarang. Artinya sunnah ini mulai ditinggalkan sudah sejak lama, ya. Salat dengan rapat, dengan nempel, maka seorang berusaha menghidupkan sunnah ini, ya. Ketika salat di awal berusaha merapatkan, terutama ketika di awal saf, karena itu berkaitan dengan lurusnya saf dan rapatnya saf, ya. Kalau ada yang melakukan sekarang, tuh orang tidak suka, ya. Dalam riwayat yang lain, qala Nu'man bin Bashir, hadis ini juga riwayat Nu'man bin Bashir, ya. Beliau berkata, "Aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alan nas biwajhihi." Rasulullah sallam balik menghadap jamaah dengan wajahnya, dia balik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Aqimu suhufakum," luruskan saf kalian 3 kali. Rasulullah ulangi, luruskan saf kalian. "Wallahi la tuqimanna sufufakum
aw la yukhalifanna Allahu baina qulubikum. Kata Nabi, hendaknya kalian luruskan saf kalian, kalau tidak Allah akan menjadikan hati-hati kalian berselisih. Qala Nu'man bin Bashir, ya, Nu'man bin Bashir berkata, ra'aitu ar-rajula minna yulziqu ka'bahu bi ka'bi sahibihi. Ya, aku melihat salah seorang dari kami menempelkan mata kakinya dengan mata kaki saudaranya, ya. Dan hadis ini dibawakan oleh Imam Al-Bukhari, yaitu para sahabat ketika mempraktekkan lurusnya saf, mereka menempelkan mata kaki dan mata kaki. Al-Imam Al-Bukhari memahami benar-benar menempelkan. Beliau berkata, babu ilzaqil mankib bil mankib wal qadami bil qadim fis saf. Bab tentang menempelkan pundak dengan pundak dan kaki dengan kaki dalam saf salat. Imam Bukhari memahami demikian. Bahwasanya demikianlah disunahkan bahwasanya menempelkan pundak dengan pundak, kaki dengan kaki dalam saf salat. Kemudian Ibnu Hajar mengomentari terhadap pernyataan Imam Bukhari tersebut, wal muradu bidzalika al mubalaghatu fi ta'dil as-saf wa saddi khaladihi. Yang dimaksud dengan judul bab ini adalah bersungguh-sungguh, al mubalaghah, bersungguh-sungguh dalam meluruskan saf, fi ta'dil as-saf wa saddi khaladihi, dan dalam bersungguh-sungguh dalam menutup celah, ya, yang ada di saf, ya. Dalam rangka untuk menutup celah dan untuk agar lurus. Kemudian juga Ibnu Hajar berkata dalam Fathul Bari, "Wastudilla bi hadits Nu'man hadza ala anna al-murad bil ka'ab fi ayatil wudu' al-'azm an-nati' fi janibi ar-rijl wa huwa 'inda multaqa as-saq wal qadam wa huwa alladhi yumkinu an yulzaq bil ladhi bi janbihi. Khilafan liman dhaba anna al-murad bil ka'b al-mu'akhkhar al-qadam wa huwa qaulun syadzun." Kata Ibnu Hajar, dijadikan dalil tentang hadis ini bahwasanya sahabat dahulu mereka menempelkan mata kaki dengan mata kaki, ya, menunjukkan bahwasanya yang dimaksud dengan al-ka'ab dalam ayat wudu dalam surat Al-Maidah ayat 6, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa arjulakum ilal ka'bain, cucilah kedua kaki kalian sampai ke mata kaki. Bahwasanya mata kaki yang dimaksud kalau kaki adalah benar, yaitu mata kaki yang ada di sebelah kanan dan di sebelah kiri kaki. Itu yang disebut mata kaki, bukan yang ada di punggung kaki, bukan. Karena orang Syiah memandang, kalau ini misalnya kaki, mereka memandang namanya al-ka'ab itu di pundak kaki, di punggung kaki, sehingga mereka kalau membasuh cukup sampai di sini saja. Maka Ibnu Hajar membantah, yang dimaksud dengan mata kaki adalah kanan kiri kaki seperti ini, ya. Kalau ini saya anggap saja ini kaki, ya. Inilah mata kaki. Bukan ini. Kenapa? Karena Ibnu Hajar mengatakan itulah yang mungkin untuk ditempelkan ketika dalam saf. Kalau orang sholat, ya tempelkan mata kaki mungkin, tapi kalau punggung kaki kan jadi begini kaki, enggak mungkin. Sehingga Ibnu Hajar berdalil memahami zahir daripada praktek sahabat bahwasanya untuk merapatkan saf, meluruskan saf adalah dengan menempelkan mata kaki dengan mata kaki. Hukumnya sunnah, tidak wajib, tapi itu yang dipraktikkan oleh para sahabat. Itu yang dipraktikkan oleh para sahabat, ya. Jadi pernyataan Ibnu Hajar ini beliau memandang bahwasanya Ka'ab bil Ka'ab, mata kaki bukannya sekedar disejajarkan, tapi berusaha untuk ditempelkan juga. Dan ini sudah dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Syekh Utsaimin mengatakan untuk awal salat berusaha seorang seperti itu. Adapun kalau salat sudah berjalan, ketika tujuan sudah tercapai, saf sudah lurus, sudah rapat, maka tidak harus untuk nempel terus, ya. Tapi untuk awal, untuk bisa saf nempel, ya, maka lebih sempurna kalau dengan mensejajarkan mata kaki, bahkan kalau bisa menempelkan, itu yang terbaik. Inilah saf yang dimaksudkan oleh Nabi SAW dalam sholat, yaitu rapat dan lurus, ya. Apabila kita tidak merapatkan saf, maka ada dampak yang buruk. Pertama, kita terjatuh tidak melanggar. Pertama, kita tidak menjalankan perintah Nabi SAW. Nabi menyuruh untuk rapatkan dan luruskan, tapi kita tidak merapatkan, ya. Dan kalau sudah tidak merapatkan, biasanya tidak lurus juga. Biasanya tidak lurus juga, ya. Yang kedua, kita membiarkan celah untuk syaitan. Tadi, ya, inilah ara asyaitan yadkhulu min khalalis saf ka'annahu al-hadaf. Aku melihat syaitan masuk di antara celah-celah saf seakan-akan dia kambing kecil. Nah, kalau kita menjarakkan antara satu dengan yang satu, apalagi sebagian orang kalau dia sholat dia bawa sejadah sendiri. Ini kita bicara di luar pandemi, ya. Kalau pandemi urusan lain, ya. Kita bicara sebagian orang dahulu dalam kondisi normal bawa sejadah lebar dan dia tidak mau orang lain menginjak areal sajadahnya, ya. Sehingga jarak semakin jauh. Dan kalau jarak semakin jauh, setan akan masuk. Kalau setan sudah masuk, setan akan mudah menggoda. Membuat orang tidak khusyuk, membuat orang tidak konsen, ya. Saf juga kelihatan tidak kokoh. Beda kalau rapat, kelihatan bahwasanya ka'annahu bunyanun marsus, seperti bangunan yang kokoh, ya. Rapi, teratur, rapat, terlihat persaudaraan, ya. Namun orang tidak mau, dia tidak mau diganggu dengan kaki saudaranya. Kita bilang tidak harus terus-terusan, yang penting awal
Yang penting awal, setelah itu ya sudah, ya. Nggak jadi masalah, yang penting saf rapat. Tatkala kita melihat kurang rapi, kita bisa rapatkan lagi. Kalau melihat kurang lurus, kita bisa luruskan lagi. Makanya Nabi SAW bersabda, aqimus sufuf, luruskanlah salat. Fa innama tasufuna bi sufufil malaikah. Sungguhnya kalian bersaf seperti saf-safnya malaikat. Wa hadu bainal manakib, sejajarkanlah pundak, ya. Wa suddul khalal, Nabi mengatakan, tutuplah celah. Celah tutup berarti melazimkan memang tutup celah. Kalau masih terbuka berarti ada celah dong. Ini sederhana, logika sederhana secara bahasa. Sudul khalal, tutuplah celah. Tutup ya berarti nempel. Walinu fi aidi ikhwanikum, dan lemah lembutlah kalian dengan tangan-tangan saudara kalian. Artinya masih ada celah, biar kawan kalian masuk. Jangan kalian malah melebarkan kaki supaya tidak bisa masuk. Kalau memang ada celah, biarkan saudara kita masuk. Biarkan dia mendapatkan saf lebih depan. Kita sayang kepada dia. Kalau ada saf pertama masih longgar, silakan masuk. Ya. Sehingga lihat ada persaudaraan. Nabi Muhammad linu fi aidi ikhwanikum. Ini saya sering dengar kalau di Masjid Nabawi. Ya, terutama Syekh Shalih Al-Budair, dia mengatakan linu bi aidi ikhwanikum wala tad'u furujati lisyaitan. Selalu kalau dia jadi imam, hafizahullah, dia berkata demikian. Lembutlah dengan tangan-tangan saudara kalian. Itu lembutlah dengan saudara kalian. Artinya kalau ada celah biarkan dia masuk, ya. Wala tad'u furujati lisyaitan. Nabi mengatakan lemah lembutlah kepada saudara kalian, jangan biarkan ada celah untuk syaitan. Artinya apa? Berusaha untuk rapat. Ya. Kemudian Nabi menekankan lagi, waman wasala saffan wasalahullah. Barang siapa yang menyambung saf, ada yang bolong dimasukin, maka Allah akan menyambungnya dengan kasih sayangnya, dengan rahmatnya, dengan karunia-Nya dan keberkahannya. Waman qata'a saffan, barang siapa yang memutuskan saf, qata'ahullah tabaraka wa ta'ala, maka Allah akan memutuskan kasih sayangnya, rahmatnya dan yang lainnya darinya. Kalau Abu Daud mengomentari hadis Nabi, wa ma'na linu bi aidi ikhwanikum, lemah lembutlah dengan tangan-tangan saudara kalian. Beliau mengomentari, idza jaa rajulun ila saffi fa dhahaba yadkhulu fihi fayanbaghi an yulina lahu kullu rajulin mankibaihi hatta yadkhula fi shaff. Maksudnya, jika ada seorang datang ingin masuk ke shaf, maka hendaknya seluruh orang berusaha melembutkan pundaknya sehingga dia bisa masuk dalam shaf. Bukan malah begini, melebarkan kakinya supaya orang nggak bisa masuk. Nabi suruh sebaliknya, kalau ada yang masuk masih ada longgar. Kalau memang nggak ada kelonggaran lagi ya sudah, nggak mungkin. Tinggal kita merapatkan. Tapi kalau benar masih bisa longgar, maka kita menggeser sampai seorang bisa masuk. Yang maksudnya yang normal, bukan berarti sampai nggak kuat sampai pundak saling tertekan, nggak gitu juga kali, nggak ya. Tapi yang penting normal, seorang bisa sholat, kemudian jaraknya oke, bisa duduk iftiras dengan baik, bisa duduk tawarruk dengan baik. Ya, karena kalau terlalu dempet juga seorang nggak bisa duduk tawarruk. Seorang nggak bisa duduk tawarruk ketika rakaat keempat. Tapi kalau normal yang wajar, ya artinya yang wajar, tidak terlalu sempit, tidak terlalu dempet, maka masih bisa dipraktekkan sunnah, ya. Kemudian juga tadi Nabi SAW mengatakan, la tuqimuna as-sufuf aw la yukhalifanallahu baina qulubikum. Kata Nabi, luruskan saf, kalau tidak Allah akan memperselisihkan hati-hati kalian. Kita kalau saf bisa rapat, ada kesatuan hati. Kita sayang sama saudara kita mau dia di samping kita. Mungkin dia miskin, mungkin kita kaya, atau sebaliknya kita miskin, dia kaya. Sehingga ada kesatuan hati. Tapi kalau masing-masing punya sajadah sendiri, tidak mau disenggol sama yang lainnya, tidak mau didempet sama yang lainnya, maka hati bisa berselisih, ya. Hati sudah berselisih, bisa akidah bisa berselisih kesana kemari, ya. Yang kuat bisa nempel dengan yang lemah, subhanallah. Betapa indah saf dilihat seperti itu, ya. Makanya kita kalau lihat masjid-masjid yang sudah menerapkan sunnah, nampaknya indah, bagian sholat, kemudian saf rapi, kemudian lurus, nempel. Kita melihatnya itu kita gembira melihat praktek teman-teman yang menjalankan sunnah ketika sholat berjamaah, terutama pas sholat tarawih, masya Allah, melihatnya itu enak. Lihat ada kesatuan, ya. Demikian juga di antara yang terluputkan kalau kita tidak meluruskan saf, ya, kita terluputkan dari pahala yang besar. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah azza wa jalla malaikatahu alaihimussalam yusalluna ala alladhina yasiluna sufuf wa man sadda furjatan rafa'ahu Allahu biha darajah. Kata Nabi, sungguhnya malaikat dan Allah Subhanahu wa taala berselawat kepada orang-orang yang menyambung saf, Wa man sadda furjatan, barang siapa yang menutup celah, ada celah dia masukin, rafa'ahu Allahu biha darajah. Allah akan angkat derajatnya, Allah